Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Yusnadesti. Di sini saya akan membagikan PowerPoint tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia pada tahun 1980 sampai 2011. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia tentunya juga tidak asing lagi sebagai informasi yang ada karena beras mempunyai cita rasa yang lebih enak, lebih mudah diolah dan komposisi zat gizinya lebih baik dibandingkan pangan karbohidrat lainnya. Maka sebagai data lainnya adalah data konsumsi beras masyarakat Indonesia yang akan digunakan dalam analisis peramalan. Karena konsumsi juga nantinya yang mempengaruhi kebutuhan beras di Indonesia setiap tahunnya yang menyebabkan surplus atau tidaknya beras nasional untuk setiap tahunnya. Kalian bisa membacanya pada PowerPoint pada slide ini. Kemudian, sektor pertanian terus dituntut berperan dalam perekonomian nasional melalui pembentukan produk domestik bruto atau PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan, dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengaruh produksi beras terhadap impor beras di Indonesia? Lalu yang kedua, bagaimanakah pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras di Indonesia? Dan yang keempat, adakah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi 3 leg dalam deret waktu? Kemudian tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produksi terhadap impor beras di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras di Indonesia. Lalu yang keempat, yaitu untuk mengetahui adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan 3 leg dalam deret waktu. Bab 2. Metode penelitian. Jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder. Berikut merupakan pengertian dari data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya, peneliti mendapatkan data melalui situs resmi dari Badan Pusat Statistik, situs resmi dari Departemen Pertanian, surat kabar, dan buku. Berikut ini adalah spesifikasi modelnya. Model yang digunakan untuk mengestimasi fungsi produksi dan fungsi keuntungan adalah distribusi beda kala. Adapun rumusnya yaitu ln Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah beta 3 ln X3 dan ditambah ET atau error term. Keterangan Y sama dengan impor atau ton, X1-nya produksi, X2-nya konsumsi, X3-nya cadangan beras, beta 0 dikurang beta 3 sama dengan koefisien regresi, lalu ET sama dengan error term. Uji F yaitu H0 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. H1 sama dengan variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tolak H0 terima H1. Lalu kemudian uji T. H0 sama dengan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
H1 sama dengan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu jika F hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka tolak H0 terima H1. Eliminasi, yaitu jika nilai R2 yang diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap semakin kuat model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya. Kemudian uji heteroskedastisitas, yaitu H0 sama dengan ada heteroskedastisitas, H1 sama dengan tidak ada heteroskedastisitas. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square table, maka terima H0 tolak H1. Kemudian uji autokorelasi, H0 sama dengan tidak ada autokorelasi, H1 sama dengan ada autokorelasi. Jika D dikurang W hitung lebih besar daripada 2, maka terjadi masalah autokorelasi. Apabila chi-square-nya lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 tolak H1. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji regresi. Ada 2 tabel di sini, yaitu nama variabel dan koefisien regresi. Pada yang pertama yaitu konstanta koefisien sebesar minus 1,33410,2, lalu T hitungnya sebesar minus 0,55. Kemudian produksi sebesar 0,17, lalu T hitungnya 0,51. Lalu konsumsinya itu sebesar 0,20 dan T hitungnya 0,81. Jumlah penduduk yaitu 0,08, T hitungnya 0,89. Lalu adjusted R2 atau R2 yaitu sebesar 0,53, F hitungnya sebesar 9,28. Jika kalian ingin melihat lebih jelas, silakan dilihat pada tabel yang sudah saya masukkan pada slide ini. Kemudian uji regresi. Yang pertama, uji F. Nilai F hitung sebesar 9,28 dan F tabel sebesar 2,59. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka keputusannya adalah signifikan, sehingga hasil dari uji F dapat disimpulkan bahwa variabel produksi beras, konsumsi beras, dan laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel impor beras. Lalu yang kedua yaitu uji T. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada derajat kepercayaan alfa sama dengan 5% sebesar 1,71. T hitung konsumsi sebesar 0,81, T hitung penduduk sebesar 0,89 dan T hitung produksi sebesar 0,51. Uji T dapat diketahui bahwa tidak ada pengaruh variabel independen dengan variabel dependen karena nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel. Kemudian, koefisien determinasinya. Diperoleh nilai R2-nya atau adjusted R2 sebesar 0,53, yang artinya 53% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variasi himpunan variabel penjelas. Sementara sisanya 47% variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Lalu selanjutnya ada tabel uji heteroskedastisitas. Ada 2 kolom juga, yaitu nama variabel dan koefisien regresi. Yang pertama konstanta koefisien, yaitu sebesar minus 1,15 ditambah 10 tambah 10. T hitungnya sebesar minus 0,057218. Produksinya sebesar
420696,9 dan T hitungnya sebesar 1,267206. Konsumsinya sebesar minus 154.933,6, T hitungnya sebesar minus 0,568406, jumlah penduduknya sebesar 52104,13, T hitungnya sebesar 0,80717, R square-nya sebesar minus 0,049658, F hitungnya 0,626706, dan C square-nya sebesar 0,5843. Lalu yang kemudian uji autokorelasi leg pertama, yaitu konstantanya sebesar 5541697, T hitungnya 0,016186, kemudian produksi sebesar minus 0,035321, T hitungnya sebesar minus 0,121220, konsumsinya 0,051564, T hitungnya 0,177947, jumlah penduduk sebesar minus 0,001398, T hitungnya sebesar minus 021351, R square-nya sebesar minus 0,144729, F hitung sebesar 0,465610, C square-nya 0,4028, dan Darwin-Wedge sebesar 1,952574. Lalu kemudian uji autokorelasi leg kedua. Nama variabel koefisien regresi. Konstanta sebesar 12673,544, T hitungnya 0,047107. Produksinya yaitu minus 0,069614, T hitung sebesar minus 0,2382239, konsumsi sebesar minus 0,001230, T hitung sebesar minus 0,002196, jumlah penduduk sebesar 0,000345, T hitungnya sebesar 0,005039, dan bisa kalian lihat di bawahnya lagi ya. Lalu uji autokorelasi leg ketiga. Mohon maaf, di sini saya tertulis leg kedua. Tapi ini adalah leg yang ketiga. Yaitu konstantanya sebesar minus 9234,598, T hitung sebesar minus 0,038417, produksinya sebesar minus 0,151757, T hitung sebesar minus 0,380440, konsumsinya sebesar 0,007683, T hitung sebesar 0,022887, jumlah penduduk 0,008397, T hitung sebesar 0,118848, R square-nya sebesar minus 0,235370, F hitungnya 0,491584, C square-nya yaitu 0,5967, dan Darwin-Wedge-nya sebesar 1,890907. Itu lebih jelasnya kalian bisa melihat tabel yang sudah saya buat. Kemudian uji heteroskedastisitas. Berdasarkan dari pengolahan data diperoleh bahwa nilai chi-square sebesar 0,58. Nilai chi-square dihitung lebih besar dari nilai chi-square tabel alfa sama dengan 5% sebesar 0,05991. Maka H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu
Uji autokorelasi. Pada leg pertama, nilai Darwin-Watson yang diperoleh adalah sebesar 1,9525744, leg kedua sebesar 1,853028, dan leg ketiga sebesar 1,853028. Sehingga berdasarkan metode tersebut diperoleh nilai kriteria terkecil adalah pada leg kedua. Berdasarkan hasil terkecil pada leg pertama diperoleh nilai chi-square sebesar 0,4025, lebih besar dari derajat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Maka H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai Darwin-Watson kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Pengaruh jumlah penduduk terhadap impor beras. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang meliputi penghasilan konsumen, perubahan harga barang lain, substitusi atau komplementer, selera konsumen, ekspektasi serta jumlah pembeli. Jika diterapkan dalam penelitian ini, maka jumlah penduduk tidak ada pengaruh dengan beras. Artinya bahwa semakin banyak jumlah penduduk, maka tidak mempengaruhi permintaan akan impor beras karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan impor beras selain laju pertumbuhan penduduk. Misalnya harga beras domestik, harga beras impor, dan stok beras. Pengaruh konsumsi beras terhadap impor beras di Indonesia. Pada saat pendapatan seseorang semakin tinggi, maka semakin tinggi pula konsumsi dan tabungannya. Jika diterapkan dalam penelitian ini, dengan semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang akan beras. Dengan adanya perdagangan internasional, maka Indonesia dapat mengimpor beras untuk menutupi kekurangan akan konsumsi beras dalam negeri yang disebabkan karena kenaikan tingkat konsumsi beras dalam negeri tidak dapat diimbangi dengan kenaikan tingkat produksi beras dalam negeri. Pengaruh produksi terhadap impor beras. Adanya tingkat produktivitas yang berbeda dari negara-negara lain maka menyebabkan perbedaan jumlah produksi beras masing-masing negara, sehingga pemerintah dapat mengimpor beras dari negara yang tingkat produktivitas kebutuhan masyarakat akan konsumsi beras dalam negeri. Hal ini menyatakan bahwa produksi beras berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impor beras. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, yang pertama, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap impor beras karena dilihat dari nilai probabilitasnya tidak signifikan pada derajat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Kedua, konsumsi beras tidak memiliki pengaruh terhadap impor beras karena dilihat dari nilai probabilitasnya tidak signifikan pada derajat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Ketiga, produksi beras memiliki pengaruh terhadap impor beras karena dilihat dari nilai probabilitasnya signifikan pada derajat kepercayaan alfa sama dengan 5%. Dan yang keempat, tidak terjadi masalah dalam deret waktu seperti masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Lalu saran. Yang pertama, bagi masyarakat Indonesia harus adanya kesadaran mengkonsumsi bahan makanan pokok pengganti beras seperti jagung, singkong, sagu, roti, dan lainnya, sehingga angka konsumsi beras rata-rata masyarakat Indonesia dapat berkurang dan pada akhirnya dapat mengurangi impor beras. Dan yang kedua, harus adanya pemantauan cadangan beras yang intensif dari pemerintah kepada para pelaku distributor beras, karena ketika panen raya tiba,
para pelaku distributor tidak ada yang menimbun beras yang nantinya akan dijual pada masa ketersediaan beras menurun. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.